Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Lubis dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi bank dan lembaga keuangan. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah suku bunga. Suku bunga merupakan istilah yang tidak asing dalam dunia perbankan. Jika diibaratkan dengan sebuah rumah, ketika seseorang menyewa rumah untuk tujuan tertentu, maka ada biaya sewa yang harus dikeluarkannya atas rumah yang digunakannya tersebut. Begitupun dengan konsep dari suku bunga ini, di mana terdapat harga yang harus dibayar atas penggunaan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu. Suku bunga ini dinyatakan dalam persentase atau dengan lambang persen. Materi pertama pada pertemuan ini adalah konsep suku bunga. Suku bunga melekat pada kegiatan-kegiatan perbankan, mulai dari kegiatan penghimpunan dana seperti tabungan maupun kegiatan penyaluran dana seperti pinjaman. Menurut Sumartik dan Haryasih, tahun 2018, halaman 73, suku bunga merupakan sebuah biaya yang harus dikeluarkan atas uang yang digunakan. Terdapat dua jenis suku bunga, yakni suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Berikut akan dijelaskan terkait dengan kedua jenis suku bunga tersebut. Yang pertama, suku bunga simpanan. Saat seseorang nasabah suatu bank menyimpan sejumlah uangnya pada bank tersebut, misalkan dalam bentuk tabungan maupun deposito, maka bank akan memberikan sejumlah uang kepada nasabah tersebut dalam bentuk bunga simpanan. Uang yang disimpan oleh nasabah pada bank akan menjadi salah satu sumber dana bank untuk diputarkan kembali dalam berbagai bentuk, salah satunya investasi, sehingga bank memperoleh keuntungan dari berbagai kegiatan yang juga menggunakan dana simpanan nasabahnya. Oleh karena itu, bank memberikan balas jasa pada nasabahnya atas uang yang telah disimpan oleh nasabah di bank tersebut yang dapat digunakan oleh bank untuk berbagai kegiatan. Dan yang kedua, suku bunga pinjaman. Salah satu aktivitas bank adalah memberikan pinjaman kepada para nasabahnya yang dapat digunakan oleh para nasabah untuk berbagai kegiatan. Misalnya, pinjaman untuk kredit rumahan, pinjaman untuk usaha, dan jenis pinjaman lainnya. Persediaan bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya tentu tidak secara cuma-cuma. Terdapat sejumlah harga yang tentu harus dibayarkan oleh pihak peminjam, yakni nasabah, kepada bank karena telah bersedia meminjamkan sejumlah uang pada nasabah tersebut. Harga yang harus dibayar oleh nasabah inilah yang disebut dengan suku bunga pinjaman. Tim Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 halaman 38 menjelaskan bahwa terdapat beberapa istilah penting yang berkaitan dengan suku bunga ini. Ketiga istilah tersebut akan dijabarkan secara lebih rinci di bawah ini. Yang pertama, state rate atau disebut juga dengan bunga di kontrak merupakan istilah yang sering digunakan saat terjadinya kegiatan pinjaman atau kredit. Adapun cara untuk menghitung bunga ini adalah menggali tingkat bunga pada suatu periode pinjaman dengan nominal pokok pinjamannya. Yang kedua, annual percentage rate. Sesuai dengan namanya, maka annual percentage rate ini atau yang disebut dengan APR, disingkat APR, merupakan suku bunga tahunan. APR bukan hanya memperhitungkan suku bunga, tetapi di dalamnya sudah memperhitungkan biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan kredit atau pinjaman yang dilakukan seperti biaya asuransi,
dari pinjaman kredit, perumahan, dan biaya lainnya. Sehingga semakin tinggi nilai APR-nya, maka akan semakin banyak bunga yang harus dibayarkan oleh debitur. Materi kedua pada pertemuan ini adalah faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Besar kecilnya suku bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah pertama, aturan pemerintah. Pemerintah dalam suatu perekonomian seperti di Indonesia berperan dalam menentukan besaran tingkatan suku bunga. Bank-bank yang ada harus menaati aturan terkait besaran maksimum tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, dalam pemberian bunga pinjaman, maka bank tidak boleh mematok bunga pinjaman yang lebih besar daripada bunga pinjaman yang telah ditetapkan pemerintah. Begitupun untuk bunga tabungan. Pemerintah berwenang untuk menentukan besaran maksimal maupun minimal untuk suku bunga bank. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan agar antara satu bank dengan bank lainnya dapat bersaing secara sehat dan tidak ada masyarakat yang bertindak sebagai nasabah suatu bank merasa dirugikan atas bunga yang dikenakan oleh bank. Selanjutnya, kebutuhan dana bank. Hal berikutnya yang turut menentukan besaran tingkat suku bunga adalah kebutuhan dana oleh bank itu sendiri. Kebutuhan dana bank ini berkaitan dengan tingkat suku bunga simpanan. Bank akan meningkatkan atau menurunkan tingkat suku bunga simpanan sesuai dengan tingkat kebutuhan dana bank. Jika suatu bank menghadapi situasi di mana bank tersebut kekurangan dana, sedangkan permintaan untuk pinjaman pada bank tersebut tinggi, maka bank akan menaikkan tingkat suku bunga simpanan untuk menarik minat nasabah menabung sehingga bank dapat memperoleh lebih banyak dana untuk menantinya dipinjamkan kepada nasabah lainnya. Begitupun sebaliknya, jika bank memiliki kelebihan dana di mana jumlah dana simpanan tinggi, sedangkan pinjaman lebih rendah, maka bank akan menurunkan tingkat suku bunganya. Yang ketiga, tingkat laba yang diinginkan. Besar kecilnya tingkat suku bunga juga ditentukan oleh besaran laba yang diinginkan oleh suatu bank, dan hal ini berkaitan dengan tingkat suku bunga pinjaman. Jika suatu bank menginginkan laba yang besar, maka bank akan menaikkan suku bunga pinjamannya. Begitupun sebaliknya. Bank juga akan tetap memperhatikan para pesaingnya dalam menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. Karena jika untuk suatu produk pinjaman tertentu tingkat bunga yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga oleh bank lainnya untuk jenis produk yang sama, maka dikhawatirkan nasabah akan beralih ke bank lainnya yang memberikan suku bunga pinjaman lebih rendah. Dengan demikian, meskipun bank ingin menaikkan tingkat suku bunga pinjaman agar laba meningkat, maka tetap harus memperhatikan bagaimana strategi penetapan tingkat suku bunga pinjaman oleh bank lainnya agar tetap dapat bersaing dan tidak kehilangan nasabah. Yang keempat, jangka waktu. Jangka waktu memainkan peran yang penting dalam menentukan besarnya tingkat suku bunga. Terdapat beberapa perbedaan tingkat suku bunga jika dilihat dari jangka waktu untuk suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Bagi suku bunga pinjaman, semakin lama waktu pinjaman tersebut mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat suku bunga pinjamannya. Hal ini karena semakin lama waktu pinjaman akan meningkatkan resiko kredit macet. Sedangkan semakin singkat waktu pinjaman, maka akan semakin rendah tingkat suku bunga pinjamannya karena resiko yang juga lebih rendah. Yang kelima, kualitas jaminan. Jaminan yang dijaminkan oleh nasabah pada bank atas pinjamannya turut mempengaruhi tingkat bunga. Jika jaminan yang diberikan nasabah bersifat liquid atau mudah untuk dicairkan, maka tingkat suku bunga yang dikenakan oleh nasabah tersebut akan lebih rendah dibandingkan jika nasabah memberikan jaminan yang bersifat lebih sulit untuk dicairkan. Jika di tengah perjalanan pinjaman ternyata seorang nasabah tidak mampu membayar atau terjadi kredit macet, maka bank akan lebih mudah untuk mencairkan jaminan yang bersifat liquid tersebut. Hal inilah yang menyebabkan mengapa kualitas jaminan akan mempengaruhi tingkat suku bunga itu sendiri. Selanjutnya, relasi yang baik. Faktor yang juga mempengaruhi besaran suku bunga adalah hubungan atau relasi yang baik antara nasabah dengan bank itu sendiri. Dan hal ini berkaitan erat dengan besaran bunga pinjaman maupun simpanan yang akan diberikan bank kepada nasabahnya. Dalam dunia perbankan, nasabah pada umumnya dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu nasabah primer atau disebut juga dengan nasabah utama dan nasabah sekunder atau disebut juga dengan nasabah biasa.
Terdapat landasan dasar pengkategorian atau pengelompokan nasabah tersebut. Salah satu yang paling menentukan adalah keaktifan atau seberapa aktif seorang nasabah bertransaksi pada suatu bank. Kelompok nasabah primer atau nasabah utama merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan baik dengan bank, dan hubungan baik ini tentunya memberikan dampak positif bagi nasabah itu sendiri, termasuk dalam perhitungan bunga atas transaksinya di bank yang tentunya berbeda dengan perhitungan bunga untuk nasabah sekunder atau nasabah biasa. Materi ketiga pada pertemuan ini adalah mengenai teori tingkat suku bunga. Terdapat dua teori utama yang mengkaji mengenai tingkat suku bunga, yaitu teori klasik dan teori Keynes. Kedua teori mengenai tingkat suku bunga ini akan dibahas secara rinci pada bagian berikut ini. Yang pertama, teori klasik. Sesuai dengan namanya, teori tingkat suku bunga ini diusung oleh para ekonom klasik pada abad ke-19. Teori ini beranggapan bahwa bunga merupakan sebuah harga yang harus dibayar dari dana yang dipinjam atau dikenal dengan istilah loanable funds. Kemudian, teori klasik juga menyebutkan bahwa tingkat suku bunga akan menjadi salah satu faktor penentu apakah seseorang akan memutuskan untuk menabung atau berinvestasi, sehingga tabungan dan investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Pertama akan dibahas mengenai tabungan sebagai fungsi dari tingkat bunga. Hal ini berarti dalam suatu perekonomian, keinginan masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh salah satunya tingkat bunga ini. Semakin tinggi tingkat bunga, maka hasrat masyarakat untuk menabung juga akan semakin tinggi, sehingga akan semakin banyak ketersediaan dana pada bank untuk ditawarkan atau dipinjamkan, dan bank akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, para ekonom klasik menyebutkan bahwa hadiah atau reward yang diberikan kepada nasabah yang telah bersedia menabung atau menyimpankan uangnya di bank sehingga menambah ketersediaan dana yang dapat ditawarkan oleh bank. Kedua, akan dibahas mengenai investasi sebagai fungsi dari tingkat bunga. Antara investasi dan tingkat bunga memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Saat tingkat suku bunga naik, maka keinginan masyarakat untuk berinvestasi akan turun karena biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk berinvestasi menjadi naik akibat tingkat bunga yang naik, sehingga keuntungan yang diharapkan dari investasi juga akan berkurang. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga turun, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi akan semakin bertambah, sehingga investasi akan semakin meningkat. Yang kedua, teori Keynes. Seperti halnya teori klasik, teori tingkat bunga Keynes ini dipopulerkan oleh John Maynard Keynes atau yang akrab dipanggil oleh Keynes. Teori ini dikenal juga dengan the monetary theory atau liquidity preference theory of interest. Dalam teori liquidity preference ini, Keynes menjelaskan bahwa terdapat 3 motif utama seseorang memegang uang, yakni motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci ketiga motif tersebut. Yang pertama, motif transaksi. Permintaan uang untuk motif yang pertama ini yakni motif transaksi terjadi karena manusia dan kesehariannya membutuhkan uang sebagai alat tukar untuk membeli barang-barang keperluan hariannya. Karena kebutuhan yang pasti selalu ada setiap hari, maka orang-orang akan memegang sejumlah uang tertentu agar saat akan membeli kebutuhannya sudah tersedia uang yang cukup. Besaran permintaan uang untuk motif transaksi ini tentunya tergantung kepada jumlah pendapatan yang dimiliki masing-masing orang. Semakin banyak jumlah pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin banyak pula permintaan uang untuk transaksi ini. Sebaliknya, semakin sedikit pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin sedikit pula jumlah uang yang akan diminta untuk transaksi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang berbanding lurus antara tingkat pendapatan dengan besaran jumlah permintaan uang untuk motif transaksi ini. Berikut akan dijelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk motif transaksi ini. Yang pertama, jumlah pendapatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi permintaan uang untuk transaksi adalah pendapatan yang dimiliki, di mana hubungan antara tingkat pendapatan dan permintaan uang untuk transaksi adalah berbanding lurus. Yang kedua, rentangan waktu.
Rentang waktu yang dimaksudkan di sini adalah rentang waktu penerimaan likuiditas tersebut. Semakin sering menerima uang atau likuiditas, maka akan semakin besar juga hasrat orang tersebut untuk melakukan transaksi. Sebagai contoh, saat seseorang sering mendapatkan uang, maka akan semakin besar juga keinginannya untuk membelanjakan uang tersebut, atau yang dikenal dengan istilah time gap. Kebiasaan dalam belanja, faktor berikutnya yang juga mempengaruhi permintaan uang untuk transaksi ini adalah kebiasaan atau habit seseorang dalam berbelanja. Orang-orang yang memiliki hobi atau kebiasaan suka berbelanja, maka akan semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk membayar belanjaannya. Artinya, semakin tinggi permintaan uang untuk transaksi. Sebaliknya, jika seseorang tidak terlalu hobi dalam berbelanja, maka semakin sedikit uang dibutuhkan untuk membayar belanjaannya yang tidak terlalu sering tersebut. Sehingga semakin sedikit pula permintaan uang untuk transaksinya. Hal ini juga disebut dengan spending habit. Permintaan uang untuk motif transaksi ini tidak akan mengalami perubahan akibat adanya perubahan pada suku bunga. Hal ini terjadi karena permintaan uang untuk motif transaksi ini didasari untuk pemenuhan kebutuhan harian. Sehingga meskipun tingkat suku bunga naik ataupun turun, orang akan tetap memegang uang sesuai dengan keperluannya untuk membeli kebutuhannya. Dengan demikian, kurva permintaan uang atau money demand untuk motif yang pertama ini, yakni motif transaksi bersifat inelastis, terdapat tingkat suku bunga. Pada kurva di atas terlihat bahwa pada tingkat bunga berapapun permintaan uang untuk motif transaksi ini bersifat tetap, atau dapat dinyatakan bahwa permintaan uang untuk motif transaksi ini tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif untuk memegang uang berikutnya adalah motif memegang uang untuk berjaga-jaga. Selain untuk kebutuhan transaksi, alasan seseorang memegang uang adalah untuk mengantisipasi kemungkinan yang dapat saja terjadi di luar ekspektasi seseorang. Manusia tidak dapat memprediksi apa saja yang akan terjadi di masa depan. Bisa saja terdapat kejadian yang membutuhkan pengeluaran yang banyak, sehingga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, maka orang akan memegang sejumlah uang untuk berjaga-jaga. Kurva permintaan uang untuk motif berjaga-jaga ini juga bersifat inelastis terhadap tingkat suku bunga, atau naik turunnya tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi permintaan uang untuk motif berjaga-jaga ini. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif memegang uang yang terakhir menurut Keynes ini adalah motif untuk spekulasi. Seseorang menggunakan uang untuk membeli saham maupun obligasi saat ini dengan harapan nilai dari saham maupun obligasinya akan mengalami peningkatan di masa yang akan datang sehingga akan memperoleh keuntungan. Permintaan uang untuk motif spekulasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka akan semakin sedikit permintaan uang untuk spekulasi. Begitupun sebaliknya. Teman-teman semua, berdasarkan kepada hasil diskusi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu suku bunga merupakan sebuah biaya yang harus dikeluarkan atas uang yang digunakan. Terdapat dua teori mengenai suku bunga, yakni teori klasik dan teori Keynes, di mana Keynes menyatakan terdapat tiga motif dalam memegang uang, yakni motif transaksi, berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.